Oke, kembali lagi di video saya. Melanjutkan video sebelumnya, sesampainya di rumah, saya pun memarkirkan mobil dan menurunkan batu kupangnya. Saya mengumpulkan di halaman rumah dulu ya, sebelum batu kupangnya ditabur di taman mini. Meskipun ini melelahkan, proses ini pun saya nikmati. Saya merasa bangga dengan diri saya sendiri karena bisa menata taman mini saya dengan begitu. Meskipun menata taman bukanlah keahlian saya hanya meluapkan ekspresi saya dan melakukan semuanya di taman mini rumah saya agar suasana rumah saya menjadi nyaman untuk ditempati, apalagi bisa dipakai untuk nongkrong santai. Setelah menurunkan batu kupang, saya menurunkan air galon yang tadi saya beli. Lalu saya pun memarkirkan mobil agar tidak menghalangi jalan. Setelah memarkirkan mobil, saya langsung melangkah menuju taman mini. Saya pun memindahkan satu persatu pot yang ada di area taman. Tujuannya agar tidak menghalangi proses penaburan batu kupang yang bakal saya tabur di area taman mini ini. Setelah taman mini steril dari pot-pot yang saya pindahkan, langkah berikutnya adalah memindahkan batu kupang yang baru saja saya beli. Saya sengaja menata batu kupang ini dekat dengan area yang akan ditaburi supaya proses penaburannya bisa lebih cepat dan efisien. Dengan begitu semuanya bisa berjalan lebih lancar dan hasilnya lebih maksimal. Sekarang saya mulai menabur batu kupang dan saya mulai dari sudut taman mini dulu. Dengan memulai dari sudut, saya bisa memastikan penataan batu kupang lebih rapi dan teratur serta memudahkan proses penaburan di area lainnya. Untuk batu kupangnya sendiri, saya pilih yang berwarna terang supaya kontras dengan tanaman hijau di sekitarnya. Menurut saya, batu kupang ini nggak cuma menambah estetika, tapi juga bisa membantu mengurangi pertumbuhan rumput liar. Karena cuaca semakin panas, saya memutuskan untuk menabur batu kupang 2 karung sekaligus supaya prosesnya lebih cepat selesai dan saya nggak kelelahan. Jadi saya coba langsung tabur 2 karung sekaligus. Ini juga memudahkan agar area taman mini segera tertutup rapat dan terlihat lebih rapi. Dan gak kalah penting, setelah menabur batu kupang, pastikan untuk meratakannya ya. Ini supaya hasil lebih rapi dan batu kupang bisa tersebar dengan merata di seluruh area taman. Setelah menabur dan meratakan batu kupang, sekarang saatnya menata ulang pot-pot yang akan saya simpan di taman mini ini. Pot-pot ini akan saya atur dengan hati-hati supaya semuanya terlihat serasi dan mempercantik tampilan taman. Saya pun mengatur posisi pot-pot yang akan diletakkan di taman mini ini. Setiap pot-pot saya atur dengan hati-hati, memastikan posisinya saling melengkapi dan memberikan ruang yang cukup untuk tanaman tumbuh. Tujuannya agar taman mini ini gak cuma terlihat rapi, tapi juga memberikan kesan yang lebih segar dan alami. Mulai dari pot kecil, sedang, hingga pot besar, saya aturkan satu persatu di taman ini. Tiap ukuran pot saya letakkan di tempat yang strategis agar taman mini terlihat seimbang dan menarik. Pot-pot ini juga bakal menambah variasi pada tampilan taman dan pastinya memberikan kesan yang lebih hidup. Pastikan lagi posisi pot-pot tersusun dengan rapi ya, dan juga menjaga jarak yang pas antar pot satu dengan lainnya. Ini supaya setiap tanaman bisa tumbuh dengan baik dan gak saling bersaing. Dengan penataan yang rapi, taman mini jadi lebih enak dilihat dan tentunya lebih terawat. Saat ini, saya sedang memotong akar Monstera King yang keluar dari akarnya. Tujuannya, supaya akarnya tidak menjalar kemana-mana dan mengganggu tumbuhan lainnya di taman mini ini. Dengan memangkas akar yang tumbuh terlalu panjang, saya bisa menjaga akar Monstera tetap tumbuh dengan sehat dan tidak merusak tata letak tanaman lainnya. Setelah saya kira cukup dan tidak ada lagi akar Monstera King yang keluar dari pot, saya pun langsung memindahkan tanaman ini ke taman. Dengan begitu, Monstera King bisa tumbuh dengan baik tanpa mengganggu tanaman lainnya. Sebagai proses akhir, saya pun menyiram batu kupang dan seluruh tanaman yang sudah dipindah ke taman mini. Penyiraman ini penting agar semua tanaman mendapat kelembapan yang cukup dan batu kupang bisa menempel dengan lebih baik. Dengan begitu, taman mini yang saya tata ini jadi semakin segar dan siap dinikmati. Dan itu dia teman-teman, proses penataan taman mini saya kali ini. Semoga kalian terinspirasi dan menikmati videonya ya. Jangan lupa like, komen, dan bagikan. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.